wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Lala Latifah, NIM 1915002. Saya mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Isroi, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai statistik. Pasti pada penasaran kan? Yuk disimak. Teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Nah, dalam video pembahasan ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian statistik inferensial. Yang kedua, hipotesis penelitian. Dan yang ketiga, kriteria pengujian hipotesis. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu statistik inferensial. Statistik inferensial atau statistik induktif merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah. Statistik inferensial ini meliputi statistik parametrik dan non-parametrik. Selain mengetahui pengertian statistik inferensial, kita juga perlu mengetahui apa itu hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo dan tesis. Hupo berarti sementara, lemah, kurang, atau di bawah, sedangkan tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji kembali kebenarannya. Dalam hipotesis penelitian, ada 3 pembagian. Yang pertama, hipotesis operasional atau HO. Hipotesis operasional menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara 2 variabel atau lebih. Misalnya, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang kedua, hipotesis kerja alternatif atau HA. Hipotesis kerja merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Misalnya, ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Misalnya, HO berbanding R sama dengan 0 dan HA berbanding R tidak sama dengan 0. Jenis-jenis hipotesis penelitian. Jenis-jenis hipotesis penelitian ada 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena atau untuk menjawab permasalahan taksiran. Misalnya, motivasi belajar siswa sangat tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu untuk permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan. Misalnya, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu untuk permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Langkah-langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Ada 5 langkah yang harus ditempuh dalam merumuskan dan menguji hipotesis.
Yang pertama, merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis nihil, dan hipotesis statistik. Yang kedua, menentukan risiko kesalahan atau taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan uji statistik, misalnya uji T. Yang keempat, kaidah pengujian yang terdiri dari HO diterima dan HO ditolak. Yang kelima, membuat keputusan dan kesimpulan. Saya cantumkan contoh dari hipotesis statistik. Silahkan dibaca dan dipahami. Apabila dalam video ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan kata yang menyinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.